Hari ini kita bertemu lagi tamu kita yang sangat luar biasa ya, Dr. Johandy Jo ya. Mungkin muncul pertanyaan maupun dari diskusi-diskusi akhirnya kita sepakat kita untuk mengundang kembali Dr. Johandy Jo ya untuk bisa cerita ya. Selamat pagi Dr. Johandy Jo. Selamat pagi Pak Feli, terima kasih atas undangannya. Hari ini mungkin kita akan bahas sedikit tentang itu ya, tentang uji klinis ya. Mungkin mengapa sih perlu uji klinis ya? Dan ke masyarakat juga bertanya, mengapa uji klinis untuk vaksin Nusantara itu ataupun vaksin merah putih ataupun vaksin yang lain itu membutuhkan waktu yang cukup panjang? Kenapa nggak 1-2 bulan atau 1 tahun bukankah sudah cukup? Gitu. Mungkin Dr. Johandy Jo perlu diceritakan ya. Apa sih itu sebenarnya uji klinis? Ya, terima kasih Pak Feli. Saya setuju. Ini mungkin satu pertanyaan yang penting ya, dan semoga jawaban dari saya dapat membantu menjelaskan apa itu uji klinis. Jadi uji klinis ini adalah satu uji yang dilakukan pada manusia. Ketika kita ingin menguji kegunaan dari satu obat, satu vaksin, atau bahkan satu tindakan pengobatan yang baru. Misalnya ada teknik operasi yang baru, misalnya, ya sebagai contoh saja. Karena tujuan akhir dari hal-hal yang baru tersebut, obat, vaksin, teknik, itu akan dipergunakan pada pasien manusia, maka itu harus diuji dulu pada sekelompok populasi manusia untuk menunjukkan apakah produk baru tersebut itu satu aman atau tidak. Lalu yang kedua adalah berguna apa tidak, ya dibandingkan dengan mungkin produk yang lama atau teknik yang lama. Ya, nah jadi itu alasan kenapa kita butuh melakukan uji klinis, karena produknya nanti akan dipergunakan di manusia. Ya, makanya kita harus melakukan uji klinis, yaitu pengujian pada manusia. Nah, kenapa uji klinis ini lama? Karena uji klinis ini bertahap. Ya, ada 4 tahap uji klinis. Ya, dan ya ada 4 tahap, dan secara gampang tahap 1, 2, dan 3 itu adalah tahapan yang kita lakukan sebelum produk tersebut dipergunakan oleh masyarakat luas. Oh, 1, 2, dan 3 ya? Oke. 1, 2, dan 3. Nanti setelah sudah mendapatkan hasil terutama dari hasil uji klinis ketiga, hasilnya akan diregistrasikan ke Badan Pengawas Obat dan Makanan. Di Indonesia ya BPOM, misalnya di Amerika ya FDA, ya diregistrasikan ke mereka, dan badan tersebut yang berwenang untuk mengkaji dan melihat apakah benar uji klinisnya sudah dilakukan dengan baik, apakah hasilnya sesuai dengan hipotesis atau tidak, dan terutama terkait dengan 2 hal tadi. Yang pertama, keamanan dan keefektifan. Jika sudah memenuhi semua kriteria yang diinginkan, maka Badan Obat dan Makanan tersebut akan mengeluarkan izin. Nah, ketika sudah mengeluarkan izin, baru produk tersebut bisa dipergunakan oleh masyarakat luas. Nah, ketika produk baru tersebut dipergunakan di masyarakat luas, biasanya pencipta produk baru tersebut, misalnya pabrik obat, ya, dia akan melakukan uji fase klinis keempat, ya, untuk melihat dan mengumpulkan data lebih banyak, apakah obatnya sekarang dipakai secara luas oleh banyak masyarakat, apakah tetap aman dan apakah tetap efektif. Ya, jadi uji klinis, saya ulangi sekali lagi, 1, 2, 3 dilakukan sebelum produknya boleh dipergunakan oleh masyarakat. Uji klinis fase 4 dilakukan setelah produknya sudah beredar di masyarakat. Oke. Ya, dan mungkin menjawab pertanyaan Pak Feli yang tadi, kenapa misalnya terkait vaksin, kenapa bisa lama? Ya, itu nggak salah itu ada yang cerita itu bisa 3 sampai 10 tahun ya dok ya?
yang Betul, vaksin sebelumnya. betul. Karena uh, prinsip vaksin agak berbeda dengan obat. Kalau obat kita berikan pada orang yang sudah sakit, Oke. ya, Oh, I see. ya. Jadi kriteria kita untuk mengumpulkan subjek penelitian itu biasanya relatif lebih jelas dan lebih straightforward. Ya, misalnya obat untuk penyakit, obat untuk menurunkan kolesterol ya kita mengumpulkan pasien yang menderita peningkatan kadar kolesterol dalam darahnya. Tapi vaksin ini adalah terutama vaksin pencegahan ya. Dalam ini kita ngomong vaksin pencegahan. Jadi kita meneliti pada orang yang masih sehat. Oke. Ya. Dan ini satu, selain kita harus mengumpulkan orang yang sehat, yang kedua adalah ini juga memberikan satu tanggung jawab, satu beban yang lebih besar pada pelaksana uji klinis tersebut, ya, misalnya pabrik vaksin yang melakukannya, karena dia harus memastikan bahwa jangan sampai orang sehat, ya, orangnya sehat, terus mendapatkan produk dia, misalnya vaksin, jangan sampai orang tersebut meninggal, ya, karena orangnya kan sebenarnya sehat, ya, jadi produk yang diberikan pada orang sehat itu biasanya mendapatkan pengawasan yang lebih ketat. Ya, agak berbeda dengan produk yang diberikan pada orang yang sedang sakit. Nah, dan selain itu, tadi seperti saya jelaskan di awal, tadi ada uji klinis 1, 2, 3, itu juga mengumpulkan jumlah pasien yang berbeda-beda. Biasanya uji klinis fase 1 itu sekitar puluhan orang ya. Fase 2 ratusan orang. Mungkin dokter bisa sekaligus menjelaskan ya, Dokter Juandi bisa menjelaskan ya. fase 1 itu apa aja tujuan utamanya, terus kemudian berapa responden, berapa jumlah besar sampel yang diperlukan untuk di tahap fase 1 ya. Baik, Pak Feli. Jadi saya mulai dari yang fase 1. Fase 1 ini biasanya jumlah respondennya itu puluhan orang, ya. Dan ini umumnya dilakukan pada orang sehat, bisa juga dilakukan pada orang yang menderita penyakitnya, ya. Kalau kita ngomong obat ya. Dan tujuannya adalah kita biasanya ingin melihat dosis, menentukan dosis dan keamanan. Dosis dan keamanan, oke. Dosis dan keamanan, ya. Lalu kita naik ke uji klinis fase 2, itu jumlah respondennya bisa meningkat ratusan. Ya. Dan ini biasanya sudah mulai dilakukan pada orang yang menderita, kalau obat ya, orang yang menderita penyakitnya. Ya, kalau vaksinnya tetap orang sehat ya. Nah, di sini tujuan yang ingin dicapai adalah kita ingin melihat keefektifan dari produk tersebut, baik obat maupun vaksin, dan untuk mengecek apakah ada efek samping yang muncul. Ya, jadi masih terkait keamanan juga sih. Nah, tahapan yang selanjutnya yaitu tahapan uji klinis fase 3. Untuk yang lihat keefektifan itu maksudnya lihat apa ya, Dok ya? Maksudnya apakah lihat seperti apa ya gitu? Lihat kegunaan dari obatnya atau kegunaan dari vaksinnya. Misal, saya menciptakan obat yang menurunkan kadar kolesterol. Maka keefektifan yang mau dinilai adalah apakah benar obat yang saya ciptakan ketika diberikan pada responden bisa menurunkan kadar kolesterol. Ya. Berarti ada parameternya, Dok ya? Ada indikatornya. Ada indikatornya. Ada ukurannya ya. Ada ukurannya. Kalau kita ngomong vaksin COVID, berarti ukurannya adalah untuk keefektifannya adalah apakah dia bisa mencegah terinfeksi. Ya kan? Lalu yang kedua, kalaupun sampai terinfeksi, apakah dia bisa meminimalkan atau mengurangi keparahan penyakit atau bahkan sampai mengurangi atau mencegah kematian. Ya, jadi ada 2 indikator kalau kita ngomong vaksin. Ya, vaksin pencegahan dalam hal ini. Nah, tadi saat fase 2. Fase 2 ya.
kalau kita ngomong fase 3, ini jumlah responnya meningkat ribuan. Oke. Ya. Dan di sini sebenarnya mirip dengan uji klinis fase 2, di mana kita juga tetap menilai keamanan, safety-nya. Kita juga menilai keefektifan. Namun di sini yang membedakan uji klinis fase 3 dengan yang lain adalah di sini kita membandingkannya dengan pembanding, dengan kontrol. Ada pembanding. Oh, yang sebelumnya belum ada ya? Sebelumnya belum ada. Oh, oke. Dan ini biasa pembandingnya ini merupakan suatu produk yang sudah dipergunakan sebelumnya. Misal, tadi saya kembali ke contoh, saya menciptakan obat yang saya klaim menurunkan kadar kolesterol. Maka pada uji klinis fase 3, ada sebagian kelompok yang menerima obat saya, ada sekelompok lain yang sebagai pembanding. Umumnya akan menerima obat penurun kolesterol yang sudah lazim dipergunakan. Ya. Nah, mungkin pertanyaannya, kalau vaksin bagaimana? Apalagi waktu awal-awal vaksin kan? Betul. Waktu awal vaksin COVID diciptakan, kan belum ada vaksin COVID sebelumnya. Kalau itu memang betul, nggak ada pembanding, nggak ada produk vaksin COVID yang lama untuk dibandingkan. Maka pembandingnya adalah kelompok yang tidak mendapatkan vaksin. Oke. Ya, kita sebutnya kelompok yang cuma mendapatkan placebo. Oke. Ya, sama-sama disuntik, cuma kalau yang kelompok yang mendapatkan vaksin, ya dia disuntikan vaksin. Kelompok placebo itu biasanya cuma disuntikan zat salin, ya mungkin juga cairan fisiologis. Ya, yang tidak akan memberikan efek sama sekali pada tubuh. Ya, terus kita bandingkan. Ya, jadi di sini pentingnya ada uji klinis fase 3 karena di sini ada pembanding yang akan membantu kita untuk menilai dan menarik kesimpulan produk kita ini benar-benar berguna atau tidak. Yang tidak tahu, peneliti juga tidak tahu, berarti kita sebutnya double blinded ya. Hal yang dari psikis kita ya, ternyata itu hal yang sangat berpengaruh untuk menentukan objektivitas penilaian. Makanya yang tadi Pak Feli sebutkan di awal, double blinded itu sangat penting